Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Setiap kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati kita pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang kami sanjung di pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang kami tinggikan lebih dari apapun di dunia ini. Kami taruh ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Kau mengurapi setiap kami. Kami rindu lawatan Tuhan pagi hari ini terjadi atas setiap kami. Kami rindu pemulihan Tuhan terjadi atas kami pagi hari ini. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami membawa sesuatu yang baru, sukacita yang baru, kedamaian yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Berikan suara kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh berikan senyum yang terbaik meskipun pakai masker. Tapi saya akan percaya sukacita itu terpancar dari mata kita. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih setiamu bagi setiap kami. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
kami tahu Tuhan, Kau begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Untuk itu kami mau berikan hati kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Kami suka Kau
buat Tuhan. Tanda kita siap bersorak buat Tuhan.
duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Saat ku Sambil persembahan boleh renungkan dijalankan. hidup bersamamu, seringkali kau meninggalkanmu, berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun sekali lagi saja puji Tuhan, makin berdiri, tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Saya kembalikan kepadamu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, korban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kami ada sampai hari ini Tuhan, karena ada satu pribadi yang mengasihi kami. Satu pribadi yang mau memberikan segala-galanya untuk hidup kami.
Itulah Yesus Kristus Tuhan kami. Itulah Yesus Kristus Bapa kami. Itulah Yesus Kristus Gembala Agung kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dan pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami. Biarlah hikmat surgawi turun atas setiap kami. Biarlah kami boleh menangkap kebenaran-Mu. Sehingga kebenaran-Mu boleh menjadi pelita di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami pagi hari ini, karena kami telah menyediakan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya terus mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini boleh kembali berada di tempat ini ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Mazmur 23 ya, Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang pertama sebenarnya ini sampai ayat yang ke-6, berhubung waktu ya kita akan mendengarkan dari Mazmur 23 ayat yang pertama ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan amin. Ya sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin saudara. Tuhan bagi saya dan saudara adalah pribadi seorang gembala. Ya. Jadi dalam perjalanan iman orang percaya, perjalanan iman orang Israel saudara, Alkitab sering menggambarkan Tuhan itu dengan bermacam-macam figur. Ya. Kalau pujian tadi berkata, Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang rela memberikan segala-galanya. Ya itu benar. Ya, memang Tuhan bagi kita adalah pribadi seorang Bapa. Tetapi ingat juga, Tuhan di lain pihak, ayat yang lain juga mengatakan, Dia adalah gembala. Itu yang perlu kita sadari, bahwa Dia adalah gembala. Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Ya. Kenapa Daud enggak katakan, Tuhan adalah gembalamu? Ya. Atau Tuhan adalah gembala kalian. Tetapi dalam Mazmurnya dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ini satu pribadi, ini satu milik yang pernah dia alami, yang pernah dia rasakan, bahwa di dalam perjalanan Daud, ya, waktu dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, dia merasakan di mana momen-momen tertentu Daud merasakan sungguh bahwa Tuhan itu adalah sebagai gembala. Saudara bisa nangkap ini. Nah, saya mau pagi hari ini kita tidak hanya berkata Tuhan gembala Daud, Tuhan gembala Israel. Tetapi saya mau katakan Tuhan juga adalah gembalaku. Mari bersama, Tuhan adalah gembalaku. Iya, ini yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan itu tidak hanya gembala bagi Daud, Tuhan tidak hanya gembala bagi Israel, tetapi Tuhan juga adalah gembalaku. Ini secara pribadi, ya, pernah saya alami, pernah saya rasakan bagaimana penggembalaan Tuhan dalam hidupku, saudara. Ya, suatu kali saudara, saya merasakan penggembalaan Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Ya. Suatu kali kami hamba-hamba Tuhan
setiap tahun itu ke Makassar untuk fellowship ya. Satu titik ya, satu momen kok John itu bilang begini, Pak Bagus, itu air radiator mobil itu setiap periodik tertentu harus diganti gitu kan. Saya anggap ini ya omongan yang biasa lah orang yang ngerti otomotif. Tetapi saya tangkap saudara. Saya nggak ngerti otomotif loh saudara. Saya tangkap itu dan saya beranikan diri untuk mengganti air radiator itu. Ya, saya nggak punya pengalaman, hanya belajar dari YouTube. Saya putuskan untuk mengganti dan saya berani. Ya, saya ganti, ya saya kuras saudara. Nah, waktu saya kuras namanya juga orang enggak pengalaman, belajar banyak ya. Belajar, oh ini kurang itu. Sampai akhirnya saya bisa saudara. Ya, waktu mau berangkat itu saudara, saya pinjam sama jemaat itu kunci 12. Itu seumur-umur saya perjalanan, saya enggak pernah bawa kunci 12. Saudara tahu. Tetapi waktu perjalanan saya pinjam saja. Nah, waktu kami berjalan terus sampai di titik tertentu, itu tengah malam jam 2 malam saudara tahu. Enggak ada bengkel, enggak ada apa-apa. Hanya kampung-kampung gitu, hutan kampung-kampung. Disitulah mobil kawan kami overheating. Panas tidak bisa jalan. Ternyata diperiksa, ya radiator kosong. Saudara. Kosong radiator. Mulailah, bagaimana caranya ini? Tengah malam gak ada bengkel. Terpaksalah, saudara, isi pakai air aqua. Dan itu, saudara, bagaimana caranya? Tetapi Tuhan itu menolong kita luar biasa. Saudara, saya tahu caranya. Kami gak doa, dalam nama Yesus overheating ini dingin. Tidak, saudara. Jadi waktu kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, saudara percaya bahwa Dia akan menuntun hidupmu. Dia akan dalam titik tertentu, Dia akan menolongmu sama seperti gembala menolong dombanya. Saudara, saya sampai terkagum. Tuhan, rupanya dalam hal-hal yang kecil seperti itu. Kadang Tuhan menolong kita, tapi kita tidak sadar. Kita pikir kalau Tuhan menolong itu selalu dengan cara yang ajaib, dengan cara yang hebat, dengan cara yang luar biasa. Baru itu pertolongan Tuhan. Saudara kalau tangkap ini, saudara bisa mengerti hatinya Bapa. Oh ternyata dalam setiap hari, setiap waktu, saudara akan menemukan pertolongan, perhatian, kasih seorang gembala. Saudara, bagaimana kita bisa mengerti Dia itu gembala dan saya adalah domba? Ini yang Tuhan mau bangun. Ya, hubungan antara gembala dan domba ini sebenarnya yang Tuhan mau bangun, saudara, di antara kita dengan Tuhan. Mazmur 95, ya. Mazmur 95 Mazmur pasal 95 ya. Ayat yang ke-7 katakan begini. Sebab Dialah, siapa saudara? Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pemazmur ini berkata bahwa kitalah umat Israel lah. Ya kalau pada saat itu umat Israel. Ya, secara fisik, secara jasmani. Ya, kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba yang dituntun oleh tangannya. Jadi bagi Israel, Allah, Yehova, Yahweh itu adalah sebagai gembala yang menuntun domba. Kalau begitu Pak,
Kalau kita berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku dombanya. Apa respon kita sebagai domba? Kan begitu kan? Saudara, jangan kita hanya ngomong, Tuhan adalah gembalaku. Kamu dombaku atau bukan? Gitu. Ya. Tuhan adalah gembalaku, mari kita buktikan bahwa kita adalah sebagai domba. Jangan kita hanya ngaku-ngaku dia gembala, tetapi kita nggak bisa membuktikan sebagai dombanya Tuhan. Ya, ayat ini apa respon kita sebagai pengakuan bahwa dia itu gembala? Ayat yang pertama katakan begini, marilah kita, ya Mazmur 95 ayat pertama ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai ya bagi gunung batu keselamatan kita. Jadi waktu kita menyadari bahwa kita ini dombanya, respon kita yang pertama adalah apa saudara? Bersorak-sorai. Amin. Apa sih itu bersorak-sorai? Jadi saudara kalau di gereja bertepuk tangan bersorak-sorai itu jangan pikir ya ini kan sorakan biasa. No, bukan. Saudara, ya. Bukan itu, Tuhan tidak butuh sorakan kita. Ya. Tuhan gak butuh ya sorakan kita. Ya. Tetapi itu sebagai respon kita. Karena kita menyadari aku ada ini karena pertolongan Tuhan. Aku ada ini karena tuntunan Sang Gembala. Oleh sebab itu aku mau menyatakan kekagumanku. Aku mau bersorak. Bersorak itu apa sih? Orang bersorak itu menyatakan kekaguman. Sama seperti seorang pemain bola kan. Oh Lionel Messi. Dia giring. Waktu dia gol. Seluruh stadion bersorak. Kenapa? Wow, begitu kagum. Skillnya, caranya. Gitu kan. Nah waktu kita bersorak untuk Tuhan. Tuhan gak gila sorakan kita. Tuhan gak gila pujian kita. Kita, Tuhan ya tidak lebih besar kalau kita memuji dia. Dia sudah besar pada dari semulanya. Saudara. Ya, kalaupun kita tidak mau memuji Tuhan. Ada berlaksa-laksa malaikat memuji dia. Ya, saudara. Kalau kita menyadari ini. Oh dia adalah gembalaku. Dia yang menuntun aku. Dia yang menebus aku. Maka aku mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Mari makanya kalau bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya nyatakan itu dengan segenap hati. Segenap tenaga. Dengan segenap kekuatan. Jangan kita kalau nonton bola bersoraknya bukan main. Tapi kalau bersorak untuk Tuhan. Pelit amat. Saudara. Apa yang ada di dalam akan terekspresi di luar. Ya saudara. Yang kedua, kalau kita menjadikan dia itu sebagai gembala. Ayat yang kedua dikatakan begini. Biarlah, maaf ya, bukan yang kedua. Ayat yang keenam, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Ya, yang menjadikan kita. Ya, tidak hanya lewat sesuatu yang nampak. Tetapi ayat 6 katakan berlutut kita sujud menyembah berlutut di hadapannya. Yang berlutut menyembah. Menyembah itu dengan apa sih? Ya kalau kita hanya menyembah dengan lutut. Tetapi hati tidak menyembah. Itu bukan yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, kalau kita menyembah hanya angkat tangan, tetapi hati kita tidak terangkat, ya enggak bisa. Makanya kalau kita beribadah menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan
Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari ekspresikan kalau Dia adalah gembalamu, Engkau adalah dombanya. Ekspresikan itu dalam hidupmu, saudara. Ya. Jadi yang pertama tadi, kalau Dia itu adalah, kita adalah dombanya, bersorak-sorai. Yang kedua, sujud menyembah. Yang ketiga, ya saudara. Ayat 7 bagian yang ke B katakan begini. Pada hari ini sekiranya kamu apa? Mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Seperti pada hari di masa di padang gurun. Rupanya tidak hanya bersorak, tidak hanya menyembah. Kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, aku dombanya. Apa di sini ayat 7b katakan? Pada hari ini sekiranya kamu apa? Mendengar suaranya, mendengar firman-Nya. Jangan keraskan hati. Saudara, jadi tidak hanya kita jago bertepuk tangan, kita jago menyembah, tetapi bagaimana dengan sikap hidup kita setiap hari? Apakah kita mau taat dengan suara Sang Gembala? Atau kita taat dengan jalan kita sendiri? Ya. Pada hari ini, saya pernah merenungkan, kenapa kok firman ini dikatakan pada hari ini? Today, hari ini. Ya, sekiranya kamu mendengar suaranya. Saudara, domba perlu mendengar suara Tuhan hari ini. Setiap hari. Kenapa? Karena suara gembala yang kemarin. Suara gembala yang kemarin dulu. Suara gembala yang minggu lalu. Saya katakan bukan gak penting. Ya. Ya. Tetapi Anda menghadapi pergumulan yang berbeda setiap hari. Betul? Ya. Anda menghadapi tantangan yang berbeda setiap hari. Anda berjumpa dengan orang yang berbeda setiap hari. Ya. Pengalaman rohani di masa lalu itu baik. Pengalaman rohani di waktu-waktu yang lalu itu bagus untuk membangkitkan iman kita. Tetapi jangan berpikir bahwa hal itu harus terjadi lagi. Belum tentu Tuhan. Tuhan selalu bergerak dengan cara yang berbeda. Tuhan selalu melangkah dengan cara yang berbeda. Jangan fokus kepada hanya satu cara. Makanya ayat ini katakan, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Domba perlu mendengar suaranya. Gembala, hari ini, today, hari ini. Saudara kalau doa pagi gimana? Ya, waktu saya sadari kebenaran ini, doa pagi saya berubah. Tuhan, Engkau gembalaku. Engkau tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini. Tuntun aku melewatinya. Bimbing aku, pegang tanganku. Tuhan, ini yang menjadi guidance saya. Saudara, sehingga terjadi sesuatu, saya ingat. Tiba-tiba kemarin sore anak saya muntah berak. Sudah sampai saat ini disuapi muntah. Waktu saya larikan ke rumah sakit, saya ingat, Tuhan, Engkau gembalaku. Nah, kalau Dia itu gembala kita, ya, pada hari ini jangan kita seperti bangsa Israel. Ya. Kalau saudara baca dalam Keluaran, ya, 17 ayat 7, mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kenapa Dia tidak diperbuat? Ya, seperti yang dulu-dulu. Tidak. Saudara, Tuhan selalu bergerak dengan cara yang berbeda. Jangan batasi Tuhan dengan cara yang
Oh, dulu caranya begini, sekarang harus begini. Belum tentu. Tuhan bisa pakai banyak cara. Ya saudara. Nah, kalau dia itu gembalaku, saya adalah dombanya. Makanya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Baru kalau kita sudah sadar ini, maka apa saudara akibatnya? Takkan kekurangan aku. Saudara, kalau dia adalah gembala, saya domba, ada sebuah jaminan, takkan kekurangan aku. Tapi saya mau bertanya, pernahkah Daud kekurangan? Pernah. Dia itu kekurangan kasih sayang, saudara. Kakak-kakaknya diperlakukan istimewa oleh ayahnya. Dia disuruh gembalakan kambing domba. Dia tidak dihargai sebagaimana mestinya dalam keluarganya. Ya, dia kekurangan kasih di tengah-tengah keluarga. Daud kekurangan yang lain. Waktu dia dikejar-kejar Saul, tidak punya makanan. Ya, bahkan orang-orang yang mengikutinya lapar. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke bait Allah. Dia makan roti, ya, yang tidak boleh dimakan oleh orang biasa. Begitu kekurangan dia. Saudara, kekurangan rasa aman. Kurang Daud. Tetapi ayat ini berkata, aku tidak kekurangan aku. Apa yang Daud maksudkan? Sebenarnya waktu dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku dombanya, maka tidak kekurangan aku. Saya tanya, adakah manusia yang tidak kekurangan? Tidak ada. Ada? Pasti dalam hidup kita. Mungkin kita kaya, tapi kita kekurangan kasih mungkin. Mungkin kita punya nama besar, gelar banyak, jabatan tinggi. Tetapi kita kekurangan kesehatan. Ya. Mungkin kita sukses, tetapi kita kekurangan kebahagiaan. Tidak ada manusia yang terpenuhi segala-galanya. Pasti ada sesuatu yang kurang. Loh, apa maksudnya kalau Daud berkata, dia adalah gembalaku, aku dombanya dan aku tidak kekurangan. Apa, saudara? Dengan kata lain Daud berkata begini, walaupun aku dalam kekurangan, tapi kalau Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku. Amin, saudara? Iya. Ya. Walaupun aku mungkin tidak dikasihi keluargaku. Aku ditolak oleh keluargaku. Kalau dia gembalaku, cukup. Cukup. Walaupun aku mungkin tidak punya pekerjaan sebagus temanku. Kalau dia gembalaku, itu cukup bagiku. Walaupun aku tidak sebahagia pasangan itu. Tetapi kalau Tuhan gembalaku, wow, itu cukup bagiku. Makanya kalau kita baca di sini, ya ayat 2, ayat 3, itu ayat-ayat yang sering kita dengar kan. Ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia menyegarkan jiwaku. Jadi kalau Tuhan itu gembala, dia tidak hanya membawa kita kepada hal-hal yang senang. Tidak hanya membawa kita kepada hal-hal yang enak. Ya, ayat keempat dan kelima. Bahkan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Atau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Itu bukan lembah-lembah yang seperti kita pahami. Lembah itu begitu gelap sampai seperti dalam kematian.
tidak ada orang yang berani lewat situ. Tetapi sang gembala ini berani menuntun dombanya lewat situ. Karena dia tahu. Ya, dia tahu lebih banyak daripada si domba. Dia tahu lebih jauh daripada si domba. Hidupmu dalam lembah kekelaman. Kalau dia adalah gembala kita. Percayalah. Ya. Percayalah saudara. Bahkan ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Ada musuh? Ada. Bagi domba musuh itu sesuatu yang menakutkan. Domba adalah binatang yang gampang takut. Bodoh dan takut. Ada suara sedikit langsung takut saudara. Gampang takut. Tetapi kalau ada gembala, ya, domba ini bisa makan dengan tenang. Saudara, aktivitas yang menyenangkan bagi domba adalah aktivitas makan. Waduh, kalau makan itu tenang ya. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau tidak dalam suasana tenang dan damai. Tetapi ini di hadapan lawan musuh. Tetapi ada gembala, domba ini bisa makan. Berarti ada damai yang luar biasa pada saat kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Amin. Amin saudara. Ya, setiap kita pasti punya masalah lah. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Tidak usah minta pendeta doakan masalah kita. Nah, itu kalau didoakan pun ya doakan supaya kuat menghadapi masalah. Bukan pergikan masalah itu. Bukan singkirkan. Tuhan itu melatih kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian punya pengalaman, experience dengan dia. Dan aku berkata, waktu aku menghadapi masalah ini, karena Tuhan ada gembalaku. Aku tahu pribadinya. Itu yang dia inginkan. Bukan kita hanya gagah-gagahan melewati masalah. Bukan. Apalagi singkirkan Tuhan masalah itu. Tidak perlu saudara. Jalani. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Engkau akan tahu. Oh begini rasanya bersama sang gembala. Keren saudara. Sehingga kita bisa melihat ke belakang. Wow. Semuanya karena ada gembala kita. Yang menuntun kita setiap hari. Amin. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, Sang Gembala Agung kita. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Mari kita datang kepada Sang Gembala Agung. Sungguh berlindung
satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, Terima kasih Tuhan. demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, haleluya, Engkau seperti Bapa bagi kami Tuhan. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan kita Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Mari Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini, katakan seperti Bapa. Haleluya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau Jadikan kami biji matamu. Terima kasih Tuhan. semua yang ada padamu. Seperti Bapa, Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri Rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, sucikan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tubuh dan darah Tuhan boleh dibagikan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
menerima tubuh dan darah Yesus. Saya jemput tangan berdiri. Seperti Bapa Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kita angkat roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Amin, saudara. Kita melakukan ini bukan hanya sekedar ritual dan rutinitas, tapi kita mengingat akan pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan, pengorbanan Sang Gembala yang rela memberi nyawanya bagi domba-domba dan memberi hidup dalam hidup kita. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Amin, saudara. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah, tinggikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kau baik. Sembah Dia. Kau baik. Dialah Gembala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hosana, Hosana.
Kami lemah. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa. Kami bodoh tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin ya Bapa, tuntun ya Gembala, supaya kami boleh mencapai rumah Bapa. Ada persekutuan sepanjang masa. Terima kasih buat saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin tidak hadir bersama-sama dengan kami siang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan aktivitas mereka, biarlah Tuhan menjamah setiap hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan, yang berbeban berat Tuhan tolong, yang dalam berbagai-bagai pergumulan Tuhan beri hikmat. Terima kasih berdoa buat bangsa kami Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona. Biarlah pemerintah boleh mengambil satu keputusan yang tepat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan-Mu saudaraku dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kita semuanya. Diberkatilah kerohanian kita. Diberkatilah nikah rumah tangga kita. Diberkatilah anak cucu kita. Diberkatilah kesehatan kita. Diberkatilah gereja ini. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Diberkatilah dalam segala hal. Engkau menjadi orang yang diberkati. Dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan Yesus, pertolongan hikmat dari Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku hari ini. Maranatha, Tuhan Yesus menjemput saudara sebagai mempelainya. Dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan